Judulnya hari ini tentang kesehatan mental ya dan iman Kristen. Memang akhir-akhir ini memang marak sekali orang berbicara tentang kesehatan mental gitu ya. Dan sudah ada hari kesehatan mental sedunia pada bulan Oktober gitu. Karena orang sudah mulai menyadari pentingnya daripada kesehatan mental ini karena akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan perilaku dari setiap orang. Mungkin yang menjadi pertanyaan pada kita saat ini adalah, apakah orang sakit mental karena kurang beriman? Apakah orang sakit mental karena kurang beriman? Jawabannya ya atau tidak. Apakah orang beriman tidak mungkin mengalami sakit mental? Saya nggak jawab dulu ya, ini jawaban dari Anda semua. Iya juga katanya. Tapi kemudian pertanyaan, apakah orang beriman tidak mungkin mengalami sakit mental? Mungkin juga karena kurang beriman lalu dia sakit. Nanti kita lihat dulu ya jawabannya, nanti boleh dipikirkan berikutnya. Nah ini hasil riset ya. Hasil riset dari Mental Health Organisasi UK. Jadi 1 dari 6 orang mengalami gangguan kesehatan mental di minggu lalu. 1 dari 6. Ya. Minggu lalu berarti orang ini mungkin bisa pulih, bisa enggak gitu ya. Lalu dikatakan depresi serius penyebab kedua terbesar dari kecacatan. Jadi ini memang cukup serius tentang kesehatan mental. Kenapa dianggap serius? Karena kesehatan mental ini akan mempengaruhi dalam seluruh kehidupan manusia. Ya. Kemudian kita lihat, apa sih definisinya kesehatan mental menurut WHO? World Health Organization. Jadi menurut WHO, kesehatan mental ialah kondisi sejahtera di mana setiap individu menyadari potensi dirinya. Individu tersebut mampu mengatasi tekanan hidup. Kemudian tekanan hidup sehari-hari yang normal. Selain itu mereka dapat bekerja secara produktif dan berkontribusi secara positif pada komunitasnya. Ini menekankan kesehatan mental bukan sekedar tidak adanya gangguan atau penyakit mental. Ini adalah keadaan sejahtera secara psikologis, emosional, dan sosial yang aktif. Jadi menurut WHO, kesehatan mental adalah satu individu yang menyadari akan potensi dirinya, kemudian dia mampu mengatasi tekanan-tekanan hidup. Jadi dia punya daya tahan, resiliensi, ya, daya tahan untuk menghadapi tekanan-tekanan hidup, stres yang dialami, gangguan-gangguan dan kesulitan gitu ya. Dan juga mereka dapat bekerja, menghasilkan secara produktif, tetap bisa produktif gitu ya. Dan berkontribusi secara positif pada komunitasnya. Artinya mereka tetap dapat berelasi dan memberikan dampak pada lingkungannya. Inilah yang disebut dengan kesehatan mental yang normal gitu ya. Kalau yang tidak normal berarti sebaliknya. Ya, dia tidak mampu melihat potensi dirinya, tidak tahan terhadap stres yang dialami, kemudian tidak produktif ya, lalu juga tidak bisa berkontribusi pada lingkungannya. Nah, sekarang kita ada di mana? Kita ada di mana? Sadar kita akan potensi diri kita? Sadar nggak? Sadar potensi kita? Sadar? Sadar sepenuhnya? Atau sadar kadang-kadang enggak? Yang mana? Coba ya kita sendiri dulu ya. Lalu kemudian kita punya daya tahan, resiliensi, daya tahan menghadapi tekanan hidup sehari-hari secara normal. Kita termasuk orang yang punya daya tahan nggak menghadapi stres? Atau ketika stres datang, waduh, serasa dunia ini gelap, serasa tidak ada harapan lagi, gitu kah? Atau masih punya daya tahan? Meskipun stres, saya tetap akan bekerja dengan produktif. Atau ketika ada stres dikit, ya nggak masuk kerja deh, nggak mau pelayanan lah, lagi stres, gitu kan? Mana yang sering kita alami? Masih tetap bisa produktif ketika ada stres? Masih normal ya. Masih bisa berkontribusi, memberi dampak pada lingkungan kita? Atau
ketika ada stres kita mulai mengasingkan diri, nggak mau keluar, nggak mau ketemu orang. Masih kah? Masih? Oke, puji Tuhan. Semua masih sehat-sehat ya. Sehat secara mental di sini. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini ada dua macam. Orang yang sakit mental kadang dianggap aneh atau malas. Ya tadi karena nggak mau keluar, nggak mau produktif. Padahal dia lagi sakit gitu ya. Atau dianggap manipulatif, berbohong. Atau dia dianggap kurang beriman dan dijauhi oleh orang-orang. Orang gak suka orang-orang seperti ini, anehnya kamu gitu ya. Atau kamu manipulatif, suka bohong gitu ya. Padahal dia memang sedang mengalami sakit, tidak tahan kepada tekanan yang dialami. Tetapi orang yang sakit fisik atau patah kakinya, contoh di sini, orang segera cepat-cepat tolong kan ya, dibawa ke rumah sakit. Nah itulah perbedaan yang dialami orang-orang yang sakit mental dan orang yang sakit secara fisik. Padahal kedua-duanya mengalami sakit. Cuma satu sakit mental, satu sakit fisik. Yang satu kelihatan sakitnya, yang satu nggak kelihatan gitu ya. Jadi orang bisa menganggap aneh atau kamu kurang beriman gitu ya. Nah itu yang sering kita hadapi. Ketika kita berada di dalam satu lingkungan, misalnya di dalam kantor atau di dalam gereja atau di dalam lingkungan-lingkungan dekat rumah kita gitu. Ketika kita menghadapi orang-orang yang biasanya ceria, tiba-tiba murung, nggak mau keluar, apa yang biasa kita lakukan? Apa yang biasa kita lakukan? Menghadapi orang-orang seperti ini. Cuek aja. Kamu malas doang. Begitukah? Apa yang biasa kita lakukan? Pada umumnya ya. Tapi ketika teman kita yang satu kos misalnya atau satu asrama lalu sakit, kita akan buru-buru bawa ke dokter, kasih obat gitu ya. Tapi kalau orang yang sedang stres gini, apa yang biasanya kita lakukan? Dia diamin aja gitu kan. Dia diamin aja. Seperti yang tadi yang nomor 1 gitu ya. Kamu begitu aja, lemah banget sih, ayo semangat. Gitu, biasanya gitu ya. Padahal dia mungkin memang ada sesuatu tekanan di dalam hidupnya. Nah sekarang kita lihat, apa sih penyebab dari penyakit mental? Nah penyakit mental ini ada bermacam-macam. Ada yang pertama adalah trauma. Nah trauma ini adalah orang trauma ini adalah orang yang pernah mengalami satu peristiwa di dalam hidupnya yang mengakibatkan dia tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi, membuat dia lemah gitu ya. Contohnya misalnya ketika dia masih kecil sering mengalami kekerasan dalam rumah tangganya oleh orang tuanya atau oleh keluarganya ya, atau pelecehan seksual gitu ya. Itu membuat dia mengalami satu trauma, atau dia pernah mengalami kecelakaan atau melihat kecelakaan orang lain yang sangat membekas di dalam dirinya, membuat dia terbayang-bayang, lalu itu menimbulkan trauma buat dia, gitu ya. Nah ini bisa mengganggu pola pikir dia, mengganggu kepribadian dia, dan juga bisa mengganggu perilakunya, gitu ya. Yang kemudian adalah yang genetik. Genetik ini adalah keturunan. Jadi orang yang mengalami penyakit mental ini bisa karena keturunan. Orang tuanya memang suka depresi, maka anaknya bisa membawa genetik mengalami depresi seperti ini, ya. Atau orang tuanya mengalami gangguan kejiwaan, maka anaknya bisa mengalami gangguan kejiwaannya lebih mudah, gitu ya. Itu genetik. Kemudian bisa juga karena pengaruh perubahan hormon, yaitu zat-zat kimia dalam otak kita. Misalnya kita tahu ya bahwa di dalam tubuh kita, otak kita banyak zat-zat kimia yang ada. Ya, salah satunya mungkin serotonin. Kalau kita kekurangan serotonin itu bisa membuat kita mudah menjadi depresi. Nah, kalau ketahuan ini maka biasanya diberikan obat serotonin untuk supaya tidak terlalu depresi. Atau juga karena pengaruh obat-obatan yang diminum. Misalnya alkohol, narkoba begitu ya.
Nah, itu akan mempengaruhi zat-zat di dalam tubuh yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Gitu. Kemudian stres yang berkepanjangan, yaitu bisa karena kegagalan, kehilangan, depresi. Ya. Ketika kita mengalami kegagalan, lalu mungkin bertubi-tubi gitu dan tidak diatasi dengan segera, maka itu bisa menyebabkan orang ini menjadi depresi. Kalau dibiarkan lagi, lalu bisa mengakibatkan gangguan dalam mentalnya gitu ya. Nah, ketika orang juga kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan materi, itu juga bisa membuat orang stres. Yang kalau berkepanjangan tidak segera diatasi, maka bisa menyebabkan gangguan dalam penyakit mental. Kemudian tren sosial. Tren sosial ini adalah gaya hidup. Kok gaya hidup bisa mengganggu gangguan mental ya, kesehatan mental ya? Ternyata bisa ya masa sekarang. Misalnya, sekarang kalau kita lihat di medsos gitu ya, perempuan cantik-cantik, badannya langsing-langsing, lalu kita mau berusaha untuk secantik atau selangsing orang itu gitu ya. Kalau tadinya badan mulai gemuk, berusaha untuk diet, tidak mau makan ya, bukan diet yang teratur tapi berusaha untuk tidak mau makan. Akhirnya bisa mengganggu kesehatannya ya. Dan akhirnya bisa mengalami anoreksia, artinya dia tidak bisa makan lagi gitu. Makan keluar akhirnya tubuhnya makin kecil. Kenapa? Karena terpengaruh untuk punya pengaruh untuk menjadi seperti orang itu gitu ya, gaya hidupnya. Atau kalau laki-laki biasanya mau berotot gitu ya. Bigoreksia tuh punya otot yang kuat. Lalu berusaha setengah mati. Dengan segala macam cara. Ya, nggak salah kita berolahraga untuk lebih kuat, lebih sehat. Tapi ini sudah obsesinya sudah luar biasa gitu ya. Itu bisa juga mengganggu kehidupan daripada mentalnya. Sekarang kita lihat ya, manusia itu terdiri dari dua. Jasmani dan rohani. Jadi manusia bukan hanya terdiri dari jasmani, tapi juga memiliki rohaninya. Karena Tuhan menciptakan pada Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa manusia bukan cuma tubuhnya, tapi juga punya kerohanian sehingga bisa berhubungan dengan Tuhan gitu ya. Dan kemudian semua diciptakan Tuhan baik adanya di dalam kejadian 1 dan kejadian 2. Tetapi akibat manusia jatuh dalam dosa, kejadian 3, maka rusaklah segala ciptaan Tuhan, baik manusia maupun ciptaan-ciptaan yang lain. Sehingga timbullah bermacam-macam kesulitan dalam hidup manusia ya. Bukan hanya manusia doang, tapi juga di dalam lingkungannya, sehingga manusia harus bekerja keras, banyak tantangan, banyak pergumulan yang harus dihadapi, kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi ketika manusia jatuh dalam dosa. Untuk itu, kita bisa melihat bahwa manusia ini bukan hanya hidup enak-enak aja, tapi harus banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi di dalam kehidupan yang bisa membuat gangguan di dalam kehidupannya ya. Entah itu pola pikirnya, entah itu perasaannya maupun juga di dalam tingkah lakunya. Jadi kita bertanya, apakah orang beriman bisa mengalami gangguan kesehatan mental? Ya, kita lihat sekarang ya contohnya di dalam tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi mungkin ya. Jadi bukan orang yang mengalami gangguan kesehatan mental bukan berarti orang yang tidak beriman, tapi orang-orang yang bisa mengalami gangguan kesehatan mental. Satu yang kita bisa lihat, mungkin kisah yang sering kita dengar ya tentang Ayub. Ayub itu dikatakan di dalam Ayub 1 ayat 1, Ayub itu orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Berarti dia seorang yang beriman atau tidak? Beriman. Dikatakan situ jelas. Saleh, jujur, takut akan Tuhan.
dan menjauhi kejahatan. Tetapi dia mengalami bertubi-tubi tentang kesulitan dalam hidupnya. Anaknya meninggal, materinya hilang, istrinya meninggalkannya, teman-teman meninggalkan, bahkan kesehatannya pun hilang gitu ya. Sakit penyakit menjumpainya. Nah, sampai Ayub mengatakan, Ayub 3:24-26 mengatakan demikian. Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi gelisahanku yang timbul. Jadi di sini kita bisa melihat Ayub, apa yang ditakutkan itu yang datang di dalam hidupnya. Sehingga dia mengalami kegelisahan, kecemasan, ketakutan gitu ya. Dan itu yang dialami oleh Ayub. Tetapi kita lihat, Ayub orang yang salah ini, akhirnya dia bisa bertemu dengan Tuhan di dalam kesulitannya. Di ayat 42 ayat 5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dari kesulitan, Ayub bisa bertemu dengan Tuhan. Sekarang kita melihat contoh yang lain ya. Banyak contoh-contoh tapi saya ambil hanya beberapa. Yang kedua adalah tentang Elia. Elia ini disuruh Tuhan untuk melawan nabi-nabi Baal. Ada 450 nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Elia hadapi dan akhirnya Nabi Elia menang gitu ya. Dengan membunuh nabi-nabi Baal yang ada. Saudara-saudara bisa melihat Nabi Elia menang terhadap 450 nabi-nabi Baal. Tapi begitu dia mendapat ancaman dari Ratu Isabel seorang perempuan, dia ketakutan, ya. Ratu Isabel mengancam dia untuk membunuhnya, dia ketakutan. Dia tidak takut menghadapi 450 nabi-nabi Baal. Tapi begitu mendapat ancaman dari Ratu Isabel, dia takut. Takut luar biasa, bukan sekedar takut. Saudara bisa melihat, Nabi Elia yang begitu hebat, gagah, berani, dapat ancaman dari seorang perempuan untuk dibunuh, ketakutan. Dan dia lari, gitu ya. Kemudian akhirnya apa yang dilakukan? Dia lari masuk padang gurun di 1 Raja-Raja 19:4. Ia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sekarang aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Jadi saudara-saudara bisa melihat di sini Nabi Elia yang begitu gagah berani menghadapi 450 nabi-nabi Baal, takut dengan satu ancaman dari seorang perempuan yang mau membunuhnya. Sampai dia mengatakan, saya ingin mati saja. Cukup. Ya. Bisa melihat perubahan yang terjadi sangat drastis. Kenapa dia sampai demikian? Karena dia mengalami satu ketakutan yang luar biasa di dalam hidupnya. Seorang yang beriman, seorang nabi, tapi dia mengalami ketakutan luar biasa ketika dapat ancaman untuk dibunuh. Tapi kemudian di dalam kesendirian dia, Tuhan menghampirinya dan menjumpainya. Akhirnya Elia bangkit dan menjalankan tugasnya yang diberikan oleh Tuhan untuk mengurapi Raja Hazael sebab menjadi Raja Aram. Lalu dia bangkit dan dia melakukan tugasnya. Kemudian kita lihat yang berikut. Ketiga adalah Paulus. Paulus ini seorang yang kita tahu ya, yang gagah berani. Ya, yang sering kita dengar perkataannya, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan, gitu ya. Jadi ini satu statement daripada Paulus yang luar biasa. Jadi Paulus ini bukan seorang yang cengeng, tapi dia seorang yang berani dalam menghadapi kesulitan. Dan kita tahu di dalam hidupnya banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi, tapi dia tidak pernah menyerah. Tetapi dalam hal ini kita bisa melihat dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa.
Dia mengalami satu kesulitan, pergumulan yang berat. Tapi dia katakan, kami tidak habis akal, gitu ya. Kami tidak putus asa. Dan akhirnya Paulus, kita mengetahui bahwa akhir dari kehidupan Paulus, dia harus dipenjara di Roma. Dan kemungkinan dia dihukum mati di Roma, gitu ya. Tapi ketika dia mengakhiri hidupnya, dia mengatakan, sebelum mengakhiri hidupnya, dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Tidak ada ketakutan dan dia menyadari bahwa dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari tokoh-tokoh iman yang ada di dalam Alkitab pernah mengalami satu stressing, tekanan berat, pergumulan yang berat. Tapi kita lihat bahwa mereka tidak menyerah. Ada kebangkitan. Ada masa-masa dia mengalami down, depresi gitu ya. Tapi satu saat dia akan bangkit kembali. Dia tidak menyerah. Di mana kita lihat peran iman dalam kesehatan mental kalau begitu. Nah, kita bisa melihat di dalam hidup kita ini ada 3 elemen yang penting dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Tuhan. Ya, di sini ada Tuhan. Tuhan yang pertama dan utama tentunya. Tuhan yang maha kuasa. Kita tahu Tuhan yang maha kuasa. Yang memerintah dan menciptakan kita dan berkuasa untuk memelihara semua ciptaannya. Untuk mendatangkan tujuan yang baik. Tapi seringkali ketika kita mengalami satu persoalan, kita seringkali mengatakan, di mana Tuhan? Mana Tuhan yang berkuasa? Kenapa saya harus mengalami persoalan bertubi-tubi? Seolah-olah Tuhan sedang tidur, gitu ya. Dan orang-orang sering mengatakan demikian ketika dia sedang mengalami satu pergumulan yang berat. Dan dia tidak melihat ada pertolongan dari Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan Maha Kuasa, tahu Tuhan bisa memelihara kita, tahu Tuhan bisa menyembuhkan kita, tahu Tuhan bisa menolong kita dalam persoalan, tahu. Tapi ketika kita ada dalam pergumulan, seringkali kita merasa Tuhan jauh dan Tuhan tidak mendengar dan tidak melihat apa yang kita alami, gitu ya. Kemudian kita bisa melihat juga di dalam dunia ada faktor yang lain, yaitu iblis, ya. Iblis yang disebut dengan kuasa jahat yang selalu mengganggu kita, ya. Mencoba merusak kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Dan kekuatan daripada iblis ini terjadi di dalam kehidupan manusia, ya. Manusia mengalami pergumulan karena ada tarik menarik antara mau ikut Tuhan atau mau ikut kuasa jahat. Nah, itu terjadi pergumulan. Ketika kita mengalami persoalan, ya kita tahu bahwa kita manusia sudah jatuh dalam dosa, jadi banyak persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Dan ketika kita mengalaminya, maka ini terjadi pergumulan yang berat. Kita mengikuti Tuhan atau mengikuti iblis. Kalau kita tanya, mau ikut Tuhan apa ikut iblis? Maka dengan mudah kita mengatakan, saya mau ikut Tuhan. Tapi begitu kenyataan kita mengalami suatu persoalan, betulkah kita mau tetap taat kepada Tuhan? Tapi seringkali kita mendengar tawaran daripada si jahat ini, ya. Manusia yang mengalami pergumulan dan peperangan antara baik dan jahat, hal buruk terjadi dan itu bisa mengganggu kesejahteraan kesehatan mental seseorang. Saya bacakan di dalam Efesus 6 ayat 12, ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di mana bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman? Di mana bedanya? Ada bedanya nggak? Ketika sama-sama mengalami satu pergumulan, ketika sama-sama mengalami satu kesulitan, persoalan di dalam hidupnya. Ada bedanya? Ada bedanya nggak?
Harusnya ada bedanya ya dalam menghadapinya. Tapi kenyataannya mana yang lebih kuat daya tariknya? Kejahatan atau kebaikan yang kita lakukan? Nah, seringkali kita jatuh gitu ya. Tapi di sini kita bisa melihat orang yang beriman harusnya berbeda dengan orang yang tidak beriman ketika menghadapi tantangan dan kesulitan. Karena ketika peperangan dan pergumulan yang dihadapi orang beriman, ada perlawanan yang membuat dia makin kuat, bukan membuat dia jatuh. Ya, karena dikatakan Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak kalau kita tetap bergantung kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengalami persoalan, ketika menghadapi pergumulan, kita mungkin sedang ada dalam satu tekanan yang di bawah atau mengalami depresi, tapi itu membuat kita bangkit kembali, menyadari kembali bahwa ada Tuhan kita yang memberikan pengharapan, yang memberikan kekuatan, dan ada Tuhan kita yang berkuasa memulihkan kembali entah itu kesehatan kita, entah itu kondisi kita, entah itu persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ya. Jadi perbedaannya harus ada. Kalau orang beriman akan bangkit kembali, melihat pertolongan Tuhan, memiliki harapan ke masa depannya untuk tidak jatuh makin dalam lagi. Ya. Nah, sekarang kita bisa melihat kalau demikian, kita juga memerlukan pemulihan gangguan kesehatan. Karena kita melihat bahwa orang yang beriman dan orang yang tidak beriman sama-sama bisa mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi bagaimana mengatasinya? Yang pertama, kalau orang itu mengalami gangguan kesehatan mental karena obat-obatan, ya tadi kita lihat penyebab gangguan kesehatan mental, salah satunya karena obat-obatan. Maka pengobatannya ya harus dengan obat-obatan juga gitu ya. Benar, bukan cuma hanya doa, lipat tangan, dan akan sembuh. Tapi kita juga perlu obat. Kalau ada kekurangan zat-zat di dalam tubuh. Yang tadi, kalau kurangan zat serotonin, maka ditambahkan serotonin. Kemudian kalau dia mengalami gangguan di dalam tubuhnya, zat-zat karena narkoba, maka harus dilakukan pemulihan, ya, pembersihan di dalam dirinya lewat obat-obatan juga tentunya. Dan kita bisa melihat juga di sini bukan hanya obat-obatan ya. Kalau zaman sekarang bisa dilakukan dengan stimulasi otak ya. Kalau orang yang sudah mengalami gangguan sarafnya atau otaknya, lalu bisa dilakukan stimulasi otak. Ada alatnya gitu untuk membalikan, untuk menormalkan kembali. Kalau yang belum parah bisa normal, tapi kalau yang sudah parah mungkin hanya berapa persen tentunya. Ya, itu ada bermacam-macam. Ada yang menggunakan elektro, konvulsif, ada juga yang menggunakan magnetik. Nah, itu pengobatan yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan terapi konseling. Ya, tentu kita sebagai orang yang Kristen dasarnya adalah yang Alkitabiah. Dasar kita Alkitabiah, tetapi kita melakukan terapi di dalam konseling kita. Ya. Karena orang-orang seperti yang mengalami gangguan kesehatan mental ini perlu dibangkitkan kembali, perlu disadarkan siapa dirinya gitu. Kadang-kala dalam mengalami masalah-masalah dia nggak sadar akan dirinya, dia merasa sangat rendah, dia merasa diri sangat tidak berharga dan merasa tidak ada gunanya lagi hidup. Nah itu yang perlu dibangkitkan di dalam terapi ya, dengan melihat permasalahan utamanya di mana, penyebabnya di mana. Lalu apa tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk dia bisa sadar sesungguhnya siapa dirinya dan di mana tujuan hidupnya gitu ya. Jadi tidak hanya menyesali diri dengan persoalan-persoalan yang dihadapi, tetapi juga menyadari bahwa setiap manusia di dunia ini punya tujuan Tuhan ciptakan di dalam kehidupannya. Setiap manusia punya tujuannya masing-masing ya. Ketika menghadapi persoalan pun kita harus melihat ada hal-hal yang mungkin berjalan tidak beres dan kita harus kembali kepada jalan yang menuju tujuannya hidup kita masing-masing. Untuk itu terapi konseling ini bisa dilakukan ya bisa lewat hamba Tuhan ya dengan pastoral konseling atau bisa lewat konselor, bisa juga lewat psikolog atau
psikiater tentunya. Dan tergantung dari tahap mana dia mengalami gangguan. Kalau sudah masalah-masalah ringan yang tidak terlalu mengganggu fungsi hidupnya, kita bisa meminta pertolongan daripada hamba Tuhan, bisa minta pertolongan konselor. Tetapi kalau sudah perlu terapi-terapi khusus, terapi klinis, maka bisa dilakukan oleh para psikolog, ya. Jadi tidak sembarang orang melakukan hal ini. Atau kalau dia sudah kecanduan, ya, dan sangat mengganggu saraf dan zat-zat di dalam tubuhnya, maka biasanya harus ditangani oleh psikiater, ya. Karena memerlukan obat-obatan. Psikolog tidak bisa memberikan obat, konselor dan hamba Tuhan tidak boleh memberi obat. Ketika dia tidak bisa tidur pun kita tidak boleh memberikan obat sembarangan, ya. Hanya psikiater yang boleh memberikan obat-obat kepada pasiennya. Kemudian kita tahu kita bisa melakukan pemulihan melalui doa dan pengharapan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita, Tuhan yang tahu sedalam-dalamnya tentang siapa diri kita dan persoalan kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Ya, walaupun kita dalam persoalan yang sangat dalam, yang seolah-olah Tuhan tidak pernah melihat dan bertubi-tubi persoalan. Tapi kita tahu ada pengharapan ketika kita menaruh harap kepada Tuhan. Jangan menaruh harap kepada yang lain. Ya. Haraplah kepada Tuhan. Tetapi kalau memang perlu pengobatan secara jasmani, perlu obat-obatan, lakukanlah kepada orang-orang yang di bidangnya. Tapi juga jangan cuma berdoa saja tanpa melakukan pengobatan. Kalau perlu pengobatan, lakukan pengobatan. Tapi lakukan juga doa dan pengharapan yang memberikan satu kekuatan dan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita menyadari bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Karena biasanya orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental ini mungkin pernah mengalami satu kesalahan yang memungkinkan dia masih memendam perasaannya. Entah itu perasaan bersalah, entah itu perasaan sakit yang tidak bisa dilepaskan gitu ya, kepahitan di dalam hidupnya yang tidak bisa dilepaskan, yang tidak bisa dilupakan, yang selalu mengganggu hidupnya. Maka kita harus mengembalikan kepada mereka yang mengalami seperti ini bahwa mereka ini berharga di mata Tuhan gitu ya. Meskipun mereka pernah melakukan dosa. Tuhan kita Maha Pengampun. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Kalau kita pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Dan Tuhan mengampuni kita. Dan jangan terus-menerus menjadi beban akan apa yang pernah dilakukannya itu. Ya. Selalu menghantui sehingga merasa tidak berguna lagi. Selalu merasa bersalah. Akhirnya menghindar dari lingkungan. Kita tahu bahwa Tuhan Maha Pengampun. Kalau kita sungguh-sungguh memohon ampun kepada Dia, ya. Dan Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Kemudian yang berikut kita lihat, kita memerlukan supporting group, yaitu di dalam hal ini lingkungan yang sehat. Jangan berada di dalam lingkungan yang toksik, ya. Kalau kita ada di dalam lingkungan yang toksik, itu akan susah kita keluar dari hal-hal yang kurang baik. Tetapi kalau kita berada di dalam lingkungan yang memberi support kepada kita, memberikan semangat untuk memberikan kekuatan ketika kita menghadapi persoalan, maka itu akan membangun kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kemudian yang berikut juga adalah gaya hidup yang sehat, ya. Supporting group ini bisa kita jumpai di dalam lingkungan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam gereja, di dalam pekerjaan, di dalam rumah, ya. Di mana saja, tapi carilah lingkungan yang sehat, bukan lingkungan yang toksik. Kemudian yang kelima adalah gaya hidup yang sehat. Nah, ini gaya hidup bisa mempengaruhi kesehatan mental. Ya, tadi contoh orang yang pengen kurus sampai nggak mau makan gitu ya, akhirnya menimbulkan sakit anoreksia gitu ya. Lakukanlah hal-hal yang berguna dan yang sehat di dalam hidup ini. Ya, untuk itu kita perlu makan yang sehat, jaga kesehatan tubuh kita, tidur yang sehat, melakukan aktivitas yang sehat yaitu olahraga, lakukan hobi gitu ya. Ketika ada persoalan-persoalan dalam hidup ini yang tidak bisa kita keluarkan, tidak bisa kita ceritakan, lakukan dengan menulis jurnal atau diary gitu ya.
yang bisa kita keluarkan, unek-unek kita, yang mungkin berat untuk kita sampaikan kepada orang. Alangkah baiknya kalau bisa dikeluarkan kepada orang tentu yang bisa dipercaya. Ya. Tapi kalau belum bisa menulis di dalam jurnal atau diary kita, ya, supaya itu bisa keluar. Nah, ini saudara-saudara kita bisa melihat bahwa memang agak tipis kita melihat ya antara iman dan gangguan kesehatan mental gitu ya, dan kehidupan secara fisik, kesehatan fisik. Nah, itu terkait karena manusia ini kita lihat terdiri dari jasmani dan rohani menjadi satu kesatuan yang utuh. Tidak bisa dipisahkan. Ini fisik, ini mental, ya, ini rohani gitu. Nggak bisa dipisahkan. Itu menjadi satu kesatuan yang holistik. Jadi ketika kita mengalami gangguan kesehatan, gangguan iman kita bisa mengalami gangguan mental kita, gitu ya. Ketika kita mengalami gangguan mental, kita bisa mengalami gangguan di dalam iman kita. Tapi tidak membuat kita makin jatuh ketika kita punya iman. Tapi kita membuat makin bertumbuh ketika kita mengalami kesulitan dan menyadari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi untuk bangkit kembali. Ya, contoh-contoh daripada tokoh-tokoh tadi, mereka tidak jatuh makin dalam dan lepas daripada Tuhan penciptanya, tapi mereka kembali akhirnya. Meskipun mereka mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Dalam hal ini mereka pernah mengalami depresi, ingin mati gitu ya. Tapi ketika Tuhan berjumpa kembali dengan Tuhan, membuat dia kembali untuk bangkit menjalankan tugasnya. Begitu juga dengan kita saudara-saudara, ketika kita sedang mengalami saat ini entah persoalan apa yang dihadapi, tekanan-tekanan yang sedang dihadapi, persoalan baik kesehatan maupun pekerjaan, keluarga, lalu relasi kita dengan sesama, apapun yang sedang terjadi, bangkitlah, gitu ya. Ingatlah, jangan membuat kita makin down, jangan membuat kita makin jauh dari Tuhan atau marah kepada Tuhan. Tapi ketika ada persoalan yang kita hadapi, datanglah kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan dan hanya Tuhanlah pengharapan kita. Tetapi kalau kita sakit memerlukan obat, datanglah kepada orang yang tepat yang bisa memberi kita obat, gitu ya. Jadi tidak ada pantangan orang kita hanya berdoa aja nggak perlu obat. Kita perlu dua-duanya. Lihat sakitnya di mana, ya. Kalau sakitnya memerlukan obat, ya kita harus minum obat dan kita harus tetap berdoa dan punya pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan dengan caranya. Entah kapan kita tidak tahu. Apakah kita akan sembuh total? Tidak tahu, belum tentu. Tetapi ada satu pengharapan, Tuhan akan memulihkan kita dan memimpin hidup kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. Ya, mungkin jasmani kita akan merosot, makin melemah, tapi iman kita makin bertumbuh ketika ada persoalan yang datang. Terakhir, ini satu kutipan ya. Satu kutipan yang mengatakan demikian. Memahami kebenaran tentang Allah dan diri tidak menghapuskan penyakit mental, tetapi memberikan pengharapan dalam pergumulan. Ada Tuhan yang mengasihi Anda. Ini suatu penghiburan dan harapan yang menguatkan Anda dalam menghadapi pergumulan. Jadi ketika kita dalam persoalan, kita perlu juga pemahaman yang benar tentang Allah. Allah kita, Tuhan kita. Kalau kita mempunyai pemahaman yang salah, maka kita juga akan mempengaruhi pikiran kita, pola pikir kita, tingkah laku kita, ya, kehidupan kita akan terpengaruh. Untuk itu memang kita perlu memahami kebenaran tentang Allah dengan benar, ya. Dan diri kita, mengenal Allah, mengenal diri kita dengan benar. Ketika kita menghadapi persoalan, kita punya pengharapan yang benar di dalam pergumulan hidup ini. Dan satu hal yang kita pegang, Tuhan, ada Tuhan yang mengasihi kita. Meskipun kesulitan-kesulitan datang, ini adalah satu pengharapan yang menguatkan kita dalam menghadapi pergumulan.